meremehkan nikmat-nikmat yang mungkin karena kita nganggapnya kecil. Padahal itu ketika dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa sekali betapa sepanjang tahun 2020 gak ada itu namanya susah. Harusnya nggak ada itu orang yang berhak mengatakan saya ini menderita, nggak ada. Sedangkan dia masih bisa buang air, sambil duduk, sambil jongkok, mungkin sambil berdiri, sambil WA-an, sambil baca koran, sambil baca buku. Nggak ada orang satupun di muka bumi ini sepanjang 2020 begitu panas. Dan Ibu Bupati beneran ini terpilih ya. Nggak ada orang yang berhak mengatakan saya ini miskin, saya ini menderita. Apanya yang miskin? Apanya yang menderita? Rupanya kita ini tidak menghargai pemberian-pemberian dari Allah. Termasuk hal-hal yang kecil. Tengkurap contohnya panas. Tengkurap, tidur telentang. Terus tengkurap. Ya Allah, pada saat saya kena COVID, jamaah semua yang dirahmati Allah, masyarakat Banyuwangi, baik yang ada di Banyuwangi maupun ada di luar Banyuwangi, pada saat saya kena COVID, tengkurap doang nih Kiai Muntaha, tengkurap doang. Sebentar balik lagi 2 jam, saya harus mengatur nafas untuk bisa nafas. 2 jam, bayangkan ada orang di tepi pantai sampai tengah hari tidur tengkurap. Atau kita sambil dipijit setengah jam, 1 jam tidur tengkurap. Betul tidak? Kita santai tengkurap, ya Allah saya cuma balik sebentar doang lalu balik lagi 1-2 jam saya ngatur bernafas. Bagaimana kemudian 11 hari panas saya buang air besar, buang air kecil di Pampers. Tidak kebayang sama saya. Jamaah pada mau cium tangan sama saya. Oh ya, cium tangan, coba. Ada berebut cium tangan. Tapi barisan perawat bukan cuma megang tangan saya, tapi megang belakang ke depan saya. Masya Allah. Saya ketika air dipakai Pampers mikir saya, kejadian juga nih. Saya cuma minta satu sama Allah, jangan sampai turun oksigen saya, jangan sampai turun saturasi saya, jangan sampai udah naik tegangan darah tinggi dan sebagainya, sehingga dokter tidak memutuskan ventilator. Itu aja permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari pertama dipakai Pampers, panas, ya Allah, Ibu Anas ya. Mikir saya gimana ceboknya. Gak kepikiran sama saya bahwa ceboknya itu bakal dicebokin gitu loh. Terus berkali-kali perawat pada bilang, udah Pak Ustadz, keluarin aja. Saya keluarin di mau di tempat tidur gitu kan. Tapi benar, esoknya buang air dengan izin Allah SWT, dan itulah kali pertama saya kayak mayat Pak. Ditarik ke kanan, tarik ke kiri, diangkat kaki, disekak gitu. Maaf ya, anus apa. Ya Allah, betapa hina makhlukmu yang satu ini ya Allah. Kita suka marah-marah, di mana Tuhan, di mana Allah, untuk saya banyak. Padahal itu aja itu Allah. Ya Allah. Hari-hari di mana kemudian sesak napas itu begitu hebat. Jadi Kiai, saya tuh tanggal 9, kata istri saya udah hilang ingatan. Pas pilkada itu udah hilang ingatan, jam duha itu. Istri saya cerita udah nitipin anak. Pas pilkada itu udah hilang ingatan, jam duha itu. Istri saya cerita udah nitipin. Makan siang, rapat selesai, masker buka. Demi Allah, tahan selama 2 bulan ke depan. Saya sudah menjadi alumni COVID ini. Nggak enak betul. Hanya dengan pertolongan Allah dan doa dari masyarakat Banyuwangi, saya masih hidup. Pengentalan darah yang Pak Anas sudah doain saya sama Ibu juga bertahun-tahun yang saya memang lagi derita, itu yang membuat COVID saya itu ngentelin darah saya itu sampai 7 kali lipat. Itu yang membuat saya game
kemarin itu. Tapi saya berdoa sama Allah supaya jangan sampai kemudian pakai ventilator. Waktu saya masuk RSPAD, di depan saya itu Pak Anas dan seluruh masyarakat Banyuwangi dan para alim ulama, guru kami kita Muntaha, di depan kamar saya, begitu saya masuk seger bugar, dia dada sambil voice callan sama video callan sama mungkin anak dan keluarganya gitu. Terus sehari 2-3 kali saya lihat, 2 hari berikutnya gak bisa buang air. Ketika dia gak bisa buang air, apa yang terjadi? Darah tingginya naik. Jam 2 pagi diputuskan pakai ventilator dan hanya 2 hari setengah meninggal. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, 2020 ini saya pastikan teman-teman ini gak ada yang susah kalau masih hidup, gak ada yang susah kalau masih WA-an, gak ada yang susah kalau masih bisa ngelihat anak, ngelihat istri. Kalau orang udah kena COVID atau penyakit-penyakit membahayakan lainnya, apa sih yang dia pengenin? Pengen sehat. Teman-teman sehat, bisa hadir hari ini. Apa sih yang dipengenin juga? Pengen ngelihat keluarga, pengen ngumpul sama keluarga. Saya panas ketika dengan sisa-sisa tenaga karena diinfus dulu, hajar dulu infus dulu supaya bisa turun ke tangga dan sebagainya, disiapin dari rumah sakit. Dulu di awal-awal Maret kan kita ngelihat video tuh ya, ngelihat video keluarga melepas pasien yang diambil oleh ambulan. Ada kan di awal-awal Maret 2020 tuh, Maret April, dilepas oleh keluarga, diambil ambulan dengan satu kesadaran belum tentu balik. Ya gitu kayak Toha ya, belum tentu balik. Kalau balik udah tinggal nama karena langsung dipuntel kubur, gitu kan? Saya tidak menduga bila itu terjadi sama saya. Saya melihat videonya yang diupload oleh banyak sekali teman termasuk Gus Miftah. Saya baru nyadar bagaimana kemudian Aisyah berlinang air mata. Aisyah, putri saya berlinang air mata. Saya sengaja nggak mau melihat, karena saya bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya nggak mau melihat sekarang anak-anak saya. Saya mau melihat nanti dalam keadaan saya sehat. Saya mau melihat nanti dalam saat saya sudah negatif. Saya mau melihat jangan sekarang ya Allah. Saya udah takut ya Allah. Saya nggak nengok. Ternyata videonya itu Aisyah nggak apa-apa. Hafiz, Umi, yang menyertai saya ke rumah sakit itu istri saya sama Wilda. Nggak menyangka bahwa itu yang terjadi sama mereka-mereka yang kemudian diambil oleh gugus COVID, lalu kemudian awal-awal video-video awal. Dan istri saya sudah bilang, kalau kita nggak yasinan tiap hari, kalau kita nggak sholat malam tiap hari, kalau kita nggak mendoakan papa pagi siang sore malam, kita akan mendapatkan berita bahwa papa dikubur dan kita akan keluar kayak papa. Udah kayak begitu. Saya masyarakat Banyuwangi sering rajin cuci tangan, rajin kemudian pakai masker. Hati-hati, bukan nggak boleh, jalan udah. Saya bilang begini ya Pak Anas ya, mau kerumunan kayak apapun, bila tangan kita nggak menyentuh juga apapun, bila kemudian kita masker, kalau perlu pada saat kerumunan kita maskernya double, maka insya Allah resiko tetap penyebaran itu bisa diminimalisir. Jangan soal kerumunan, 4 orang juga kalau rapat masalah, nggak pakai masker dan sebagainya. Jadi refleksi akhir tahun buat saya pribadi adalah tidak ada satupun orang yang menderita, tidak ada satupun orang yang susah, tidak ada satupun orang yang berhak mengatakan kenapa saya begini, kenapa saya begitu, padahal dia besok pagi dia bisa bangun pagi, lalu kemudian dengan enaknya dia duduk, dengan enaknya dia jalan ke kamar mandi, dengan enaknya dia buang air besar dan buang air kecil, lalu dia menyumpah serapai Allah bahwa dia orang miskin, bahwa dia orang susah. Benerlah ya, riwayatnya mengatakan bahwa kalau ada orang bisa bangun pagi dan dia ada makanan yang bisa dimakan pada pagi hari itu, maka dia sudah jadi seorang raja. Saya kalau mau maaf ya, mau pipis saya mesti teriak kok, suster mas, kebetulan tidak ada pencetan tuh kalau di kamar ICU, nggak ada, di ICU tuh nggak ada pencetan, nggak ada bel, ambil mas. Iya kalau lagi nggak sibuk, COVID-nya meledak kayak kemarin, luar biasa. Panas kayak Muntaha ibu,
saya juga merasakan jeritan bayi-bayi. Jeritan mendadak ya, jutaan jeritan bayi-bayi itu terdengar di telinga saya pada saat saya kena COVID itu. Maksudnya apa ya Yusuf? Maksudnya apa Ustaz Yusuf? Gini, kan saya pakai pampers tuh kan. Kepala-kepala desa yang hadir, para lurah yang hadir, RT RW yang hadir. Saya kan pakai pampers tuh kan. Nah, karena pakai pampers terus, rupanya lecet. Lecet belakang saya lecet, dalam kanan saya lecet, depan pinggir bawah melecet. Mungkin karena panas kali ya, karena panas karena apalah atau karena telat. Kan telat kan kita manggil ya, maaf ya, kan manggil tuh bisa 3 menit, bisa 5 menit lah. Kalau tiap hari kan jadi lecet. Ya Allah panas, la ilaha illallah. Begitu disekak karena saya ada kayak infeksi begitu. Cuman segitu aja kayak disayat-sayat. Begitu disayat-sayat, saya baru mengerti kenapa bayi-bayi itu kalau kemudian ibunya tidak peka, ayahnya tidak peka, menyebokin aja gitu loh. Padahal ternyata dia itu lagi lecet. Betapa menderitanya bayi-bayi itu. Itu hidup tuh yang gitu-gitu tuh. Saya sekarang menghargai sholat betul, Pak. Menghargai sholat. Wudhu nggak nikmat. Kita kayak nggak jelas juga nih saya suci apa enggak. Kita pengen ngomong, tolong dong sus, agak dalam dikit tuh gimana? Tolong dong sus disekat, gimana? Nggak bisa. 2 minggu nggak sujud. Maka ketika ditanya ya, zaman dulu saya tidak menghayati tuh kalimat begini. Namanya tuh, astagfirullah saya lupa ya, Amar Bugis namanya. Syekh Amar Bugis ini seorang hafiz dari kecil, perpaduan antara Bugis dan Arab Saudi, Jeddah, makanya disebutnya Amar Bugis. Dia lahir tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa bisa bergerak. Udah kayak guling. Dan lidahnya tuh menjulur, Pak. Lidahnya tuh menjulur 24 jam nggak bisa ditarik. 24 jam. Nggak bisa ditarik, kebayang nggak sih? Gini, nggak bisa ditarik. 24 jam. Semua dihindari yang itu. Nah, beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, apa syekh yang Anda paling inginkan dalam kehidupan ini? Satu, saya pengen bertakbir. Dulu saya kaget tapi nggak menjiwai gitu loh. Masa sih pengen bertakbir doang gitu kan ya? Ya coba semua jamaah, ayo semua jamaah. Allahu Akbar, coba jajal. 1, 2, 3. Demi Allah Pak, jangan sampai kena COVID, ada penyakit penyerta. Bila iya Pak, nggak sanggup ente begitu. Tapi kita kan insya Allah sembuh. Lah kalau saya Amar Bugis, dia nggak punya tangan. Gimana caranya dia bertakbir? Maka nikmatilah bisa bertakbir itu. Yang kedua, kata saya Amar Bugis, saya pengen membuka Quran dengan tangan sendiri. La ilaha illallah. Nggak bisa Pak, orang nggak punya tangan. Nggak bisa Pak. Pakai tangan, pakai semua yang ada. Pak Yusuf, bawang ya. Nggak bisa. Para panitia yang sudah berjibaku, Masya Allah. Nggak bisa. Yang ketiga, kata si Amar Bugis, yang paling saya inginkan adalah apa? Yang paling saya inginkan adalah saya bisa sujud. Semua itu sekarang. Kemarin ketika kemudian saya COVID, saya baru menjiwai luar biasa ya. Itu panas yang namanya saya cuma gerakin kaki ujung kaki doang. Ngos-ngosannya gila kan. Itu cuma gerakin kaki ujung doang, gimana sih? Kaki ujung. Saya coba gerakin nih, seret begitu. Seret. Gitu Pak. Ya Allah. Jadi sebagai refleksi akhir tahun, jangan melihat yang gede-gede deh. Saya belum punya rumah. Saya belum punya mobil. Jangan. Walaupun itu juga jangan dibunuh untuk kemudian kita menatap masa depan. Jangan. Tapi lebih kepada kebersyukuran. Begitu bangun pagi
Tadi coba sekarang semuanya walaupun pakai masker, hirup napas. Satu lot ini yang Kiai Mustafa misalkan satu lot tuh dia 1.000 harga saham. Kalau satu lot kan 100 lembar. Berarti kira-kira kalau 1.000 100.000. Jangan bercanda. 100.000 itu satu lot itu kalau sejuta anak muda, sejuta kemudian keluarga beli, maka itu sejuta pemegang saham. Selesai Pak. Selesai. Nah, Banyuwangi mendapatkan tikungan 300 miliar itu saya rasa. Ini doanya para ulama, doanya para kiai. Pak Anas sendiri nggak berhenti-berhentinya berselawat. Saya sampai sekarang Pak Anas, alhamdulillah, sejak melihat Pak Anas sholat maghrib ke isya itu, sholat 6 rakaat awabin itu saya dawamin. Saya bilang gini, masa gue kalah sama Pak Anas, gak bener nih. Itu kayak doa. Aku pikir dia jama. Masa sih jama, orang masih di Banyuwangi juga kan. Naik lagi. Oh, naik lagi ya. Terus naik lagi. Kok naik lagi? Oh, wabin ini. Nah, begitu selesai saya tanya. Mana? Sholat wabin. Itu udah belakang. Wah, sejak itu panas saya nggak mau kalah. Masa sih? Dari saya jadi Yusuf Anas, saya bilang. Tepuk tangan ya buat panas, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Banyuwangi maju tetap kemudian punya religiusitas yang luar biasa. Maju modern super menurut saya super. Tadi kita udah cerita. Mulai dari tanah sekian sampai jadi 9. Ini kan barokahnya dahsyat. Sementara tetap religius gitu loh. Ini kan bukan perkara gampang ini. Bukan perkara gampang kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahin betul urusan Banyuwangi. Mudah-mudahan Bupati terpilih besok Ibu, insyaallah dengan wakilnya terus menetap ya Banyuwangi, bahkan mudah-mudahan bisa menjadi investor juga buat kemudian pemda-pemda dan pemda-pemda yang lain. Pemda-pemda yang lain. Bahkan Pemprov insyaallah. Itu refleksi saya pada bahwa beli jangan ada yang merasa dan nengok kanan, nengok kiri, bisa bangun, apalagi ngeliatin anak gitu, ya Allah, anak gue cakep amat, wah mahal sekali. Saya hari ke berapa tuh ya Mer ya, masuk tanggal 9 10 ya, kemudian 23 baru kemudian istri dan anak-anak saya bisa nengokin, itu pun lewat jendela. Bahagianya panas. Walaupun disekat jendela itu ngelihat anak datang gitu, waduh itu hati sih, oh makasih Allah. Lah sekarang Anda pulang dari sini aja ngelihat anak, Anda pulang dari sini aja ngelihat istri, atau mungkin sekarang sedang duduk bersama istri, seperti di Dukcapil nih, kabupaten Banyuwangi. Berdua sama istri kan. Coba Pak, pelokan dikit Pak. Pengen lihat saya. Pelokan dikit. Iya. Mahal banget. Nih ada Pemdes Tambong. Coba pelok dikit. Coba. Iya. Mahal Pak. Mahal, mahal, mahal. Nah ini Pak Pemdes sendirian. Istrinya kemana Pak? Tuh yang berdua-berdua mana coba? Mana istrinya? Coba. Belum nih ada desa Jambewangi malah bertiga. Berempat nih malah kalian. Coba semua saling pegangan tangan. Yang desa Jambewangi. Saling pegangan tangan.
Demi Allah, Pak, orang kaya, Pak. Ini keluarga kaya, Pak. Ya Allah, bisa pegangan tangan, Pak. Saya bisa pegangan tangan suster ini, pegangan suster itu, perawat ini, perawat itu. Tapi tangan istri saya, Allah tidak memberikan izin. Apa mahalnya nikmat pegang tangan? Betapa mahalnya, betul-betul. Saya yang jelas tidak akan menyuruh Pak Anas dengan Cetoha berpelukan. Luar biasa. Betapa nikmatnya. Nah, ibu-ibu yang pakai kerudung bisa buka kerudung sendiri dan pakai sendiri. Demi Allah. Bila kemudian tangan sudah tidak bisa lagi, kemudian kita pakai kerudung. Karena ada ventilatorin. Ada seorang istri. Ya, tadi saya bilang, betul Pak Anas. COVID ini tidak mengenal hubungan waris. Nggak ada orang tua buat dia. Ya. Oh, ini orang tua saya nggak mau nularin dia. Nggak ada ceritanya. Nggak ada, saya sayang sama anak saya nggak bisa nul. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, nggak mengenal kaya miskin. Nggak mengenal terkenal dan tidak terkenal. Nggak urusannya hebat. Nggak hebat. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Nah, ada kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit. Istrinya kemudian sakit pakai ventilator. Ya Allah. Dulu saya, kata dia, saya bilang, Mas, bukainlah jilbabmu dan pasangi, kata si suami. Cerita sama saya. Terus kata si suaminya, Allah, kamu kan bisa masang sendiri gitu. Ya, siapa tahu nanti aku ada saatnya nggak bisa masang sendiri kan, kamu bisa latihan gitu. Terjadi, Bu. Terjadi, dia nggak bisa masang sendiri. Ventilator. Lempeng aja udah, kaki tangan udah lempeng, udah kayak nggak ada nyawa. Inilah refleksi akhir tahun, saudara-saudara semua dari mati Allah. Yakin saudara semua adalah orang kaya. Yakin saudara semua adalah orang yang senang. Yakin saudara adalah orang yang happy. Asal betul-betul bisa mengenali ya apa saja yang menjadi kemudian karunia Allah Subhanahu wa taala, dan jelas sudah. Jelas sudah. Seperti yang Allah bilang, aku nggak pernah malu membuat perumpamaan. Ya, ekor siapa tahu nanti aku tahu saudara tahi yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Gitu kan? Aku nggak pernah malu. Nggak pernah aku malu memberikan contoh hal yang kecil. Sekarang terjadi sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur, aku ajari kamu hal yang kecil. Aku tidak akan pernah malu menunjukkan kekuasaanku, menunjukkan kebesaranku. Aku berikan kamu hal yang kecil, yang remeh-temeh, yang selama ini kau anggap kecil, yang selama ini kau anggap remeh-temeh, supaya kau membesarkan aku dengan yang kecil itu. Oh, terjadi. Inna Allah la yattahi an yadriba mathala ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu keren banget. Ya Allah, makasih. Bangun tidur melihat ada suami. Bangun tidur ada bangun tidur anak lagi ileran. Lagi ileran itu loh, ngilerin kita anak umur setahun itu. Ya Allah, kayanya kita. Kayanya kita. Tuh, siapa ini yang gendong anak luar biasa. Siswantini, DPUC KPP. Coba mana anaknya sayang? Anaknya mana? Sini kasih lihat ayah, coba ayah Yusuf, coba ileran. Lagi ileran itu loh, ngilerin kita anak umur setahun itu bisa meluk anak. Kayaknya. Dada mana sayang? Oh, kayaknya. Jadi orang besar Banyuwangi. Siapa ini yang gendong anak luar biasa ya Allah. Siswantini, DPUC KPP. Coba mana anaknya sayang? Ya, mari kita baca. Mana? Sini kasih lihat ayat ukuran. Ayo mari kita baca bersama-sama sebagai ukuran surat Ibrahim ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
إن شكرتم لأزيدن ولئن كفرتم يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نجد دعاء يا الله اللهم بحمد الفاتحة وبكرم الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة تقبل دعاء يا الله إنك تستمع الدعاء والحمد لله رب العالمين. Makasih Pak Anas, Ibu Bupati terpilih dan Wakil terpilih. Insya Allah Pak Yusuf juga terima kasih sama Ibu. Terima kasih semuanya. Tahan, insya Allah nanti habis ini saya WA, kita bikin buku. Tadi keren banget soal ilmu komunikasi. Kalamun kita kalau habis tahfiz kan juga anak-anak baca salawat kan. Kalamun qadimun. Itu kan keren banget. Ya, insya Allah ya kita, insya Allah kita bikin buku bareng. Makasih sekali lagi semuanya. Mudah-mudahan itu mencukupi sebagai doa kita. Kita minta Allah Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan sampai engkau ya Allah menghukum kami menghasilkan karena kami lupa, karena kami lalai, karena kami tidak tahu, karena kami bodoh, karena kami jahat, dan seterusnya. Insya Allah itu mencukupi jasa penguasa jasa. Terima kasih saya dianggap keluarga besar Banyuwangi. Titip-titip kemudian ke depannya dengan doa terbaik dari masyarakat Banyuwangi untuk para pemimpin Banyuwangi, dan hargailah para pemimpin Anda semua, karena kita tidak bisa mensyukuri Allah tanpa beliau juga berterima kasih kepada hamba-hambanya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin Pak Anas dan semua masyarakat Banyuwangi. Jasa penguasa dan jasa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, tepuk tangan saya kira buat beliau. Amin. Ini luar biasa Ustaz, ini pencerahan malam ini sungguh luar biasa. Luar biasa ini Ustaz, luar biasa. Ini refleksinya pas terkait juga dengan COVID. Ini kalau dapat dari Ustaz ini kita lebih maklum. Alumni. Ya, karena udah mengalami. Ini Iya. kan teman-teman kan nggak mengalami. Iya. Luar biasa, mudah-mudahan ini nanti bisa rekaman ini juga kita kirim ke teman-teman santri yang ada di sini. Oh ya, subhanallah. Sama ustadz-ustadz ini yang di daerah ini kadang kalau ceramah keliling jadi Iya. Maksud kan sudah bercerita tadi ini sungguh insyaallah manfaatnya banyak buat kami Ustaz. Siap. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan nanti setelah sehat bisa ke Banyuwangi Ustaz. Yes, kangen. Nah, ini banyak tamu-tamu dari Jakarta naik mobil. Tempat
Barat. Iya. Juga di Banyuwangi beberapa hari. Siap. Terima kasih Ustaz Badrun. Tetap sehat. Amin. Makasih. Cium tangan salim buat Kiai Toha dan semua para ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لابتغاء مرضات الله ولحصول مقاصدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين عدد كل الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين عدد كل الأحجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين عدد كل الفجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين عدد كل الأبرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين عدد كل الحيوان في البر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين عدد كل الحيوان في البحر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين عدد كل أهل الجنة والنار. صلاة يفتح لنا بها الأفكار ويرزق لنا بها الأذكار وتدخلنا الجنة مع الأبرار وتنجينا من عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. Demikianlah serangkaian acara refleksi akhir tahun pada malam hari ini. Tentunya harapan kita semua, semoga tahun 2020 menjadikan pelajaran serta hikmah atas apa-apa yang telah terjadi, dan semoga di tahun 2021 kita siap mewujudkan cita-cita serta mempertahankan kebaikan untuk masa yang akan datang, khususnya untuk bersinergi membangun Banyuwangi semakin maju dan lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kesehatan menyertai kita semua. Mohon maaf apabila ada hilaf salah kata dan hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari